Jadi kalau saya berbicara itu nggak mau ngomong kosong, ngapain? Sekelas saya sudah mau doktor begini ngomong kosong. Punya gunung, bukan dari ahli waris. Gue tuh cucunya Raja Banten. Iya, gue kuasa hukumnya. Nah, itu kebetulan ada 110.000 hektar punya beliau dan sudah di pengadilan, sudah ada putusan pengadilan. Gunung Parung, termasuk sekitar Atang Sanjaya, Asrama Angkatan Udara, ke Kopassus sampai ke semuanya. Gunung Parung, karena minjem sama gue. Kan kakek gue Sultan. Sultan udah bebas. Saya sidang kalau tempo-tempo mau aja kalau lagi mau narsis. Ke sidang tuh saya selama sidang hanya narsis doang. Kalau sidang beneran mana ada? Mana mau saya sidang beneran, orang saya pimpinannya. Penegakan hukum di Indonesia ini menjadi tercemar hanya gara-gara sekelumpulan orang yang seperti Hotman Paris yang nggak ngerti konstruksi hukum. Gitu. Akhirnya negara lebih kacau balau. Bagaimana kita negara mau maju kalau konstruksi hukumnya ngikutin otak Hotman Paris? Hotman Paris mah kalau kata bawa mobil nih, gigi 6 tangan 1 sama saya. Hotman Paris udah gak ada berat-beratnya lawan dia mah, bener asli udah gak ada berat-beratnya. Dia kalau nggak punya duit asli saya suruh keset sapu lap sepatu saya si Hotman. Sayangnya untungnya dia dapat duit duluan ya. Kalau dia sejajar dengan saya kalah, saya suruh lap sepatu saya Hotman, gak ada ngaruhnya juga ilmu hukumnya gitu loh, gak ada hebat-hebatnya gitu. Jadi artinya di sini jujur ngomong, kalau dia mau ngomong apapun udah kalah telak sama saya. Kalau pengacara dikebiri begini terus, mana ada gium fiat justice ruat culum, ovisium nobile dan lain-lainnya? Mana? Bullshit itu semua. Bullshit semuanya, bullshit, omong kosong. Gitu loh. Omong kosong, fiat justice ruat culum, ovisium nobile. Apa? Pengacara hari ini dikubur bersama saya. Kenapa? Karena saya dengan para sawan menggali lubang untuk kuburan para pengacara berikutnya. Ingat pengacara, hari ini kami sengsara, bukan kesengsaraan kami, tapi kesengsaraan kalian semua. Ribuan pengacara akan dikubur bersama peraturan ini karena menjadi jurisprudensi. Ingat itu. Jadi ini yang perlu disanggah oleh para pengacara. Pengacara jangan diem aja, gitu loh. Karena ini dapur kalian. Kalau kami yang udah sukses kayak begini, nggak ngaruh pak. Saya bisa bawa mobil, bisa bawa truk. Oh, gak jadi pengacara, gue jadi supir truk. Lah gue udah nyantai, aset gue udah banyak. Hah? Aduh, jadi supir angkot lagi gak masalah gue. Dari musisi. Lah, kontrakan gue udah bejibun, kosan gue udah banyak. Kosan gue udah 58 pintu, ngapain pusing? Bisa jadi, bisa syuting juga bang? Lah, bisa syuting, main film juga bisa. Bikin lagu bisa, apa sih yang gak bisa dari gue? Gak ngaruh, Hotman, lu mau jatuhin gue kayak apa, gak ngaruh. Kan gue bilang gak ngaruh, walaupun lu pakai duit triplek, tebel triplek, gak ngaruh. Yang penting ini man, Hotman deh. Man, lu pengajar senior internasional, nih, kalah lu hari ini sama gue. Gunung yang saya miliki itu ada 111.000 hektar, ya. Parung hampir semua itu tanah klien saya, ya. Itu baru Fairponding nomor 9 dan nomor 3, bisa dicek di BPN, ya. Fairponding nomor 3 dan nomor 9, Persil 37 dan 39 itu jumlah totalnya 110.000 hektar. Ya, dan itu sudah ada surat penetapan dan putusan pengadilan. Artinya siapapun yang bangun rumah di situ, siapapun yang bangun perumahan di situ, siapapun berkegiatan di atas tanah saya akan saya gugat. Ya, karena saya mendapatkan separuh dari 110.000 hektar tanah tersebut dari klien saya. Ya, yang bernama Raden Ngabe, cucu dari Raja Banten. Ya. Itu salah satu fee saya, fee lawyer, ya, fee lawyer saya dari cucunya Raden Ngabe. Akan dicek di pengadilan, ya, silakan dicek di BPN, di situ sejarah tanahnya ada, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Mereka Fairponding hidup, penetapan ada, semua lengkap, ya. Jadi jumlah totalnya 110.000 hektar sampai ke Jasinga. Makanya kenapa di Parung itu banyak perumahan-perumahan yang nggak laku, banyak perumahan-perumahan yang nggak bisa dijual, karena alas haknya salah. Gitu loh. Sampai sekarang banyak perumahan yang akan saya somasi. Makanya yang beli rumah tanah di Parung itu hati-hati. Itu masuk dalam giriknya klien saya. Sepanjang jalan Parung. Gitu. Nah, saya bilang di Parung itu segera. Kemarin juga saya udah survei
gunung kami, gunung yang ada sawitnya dulu dikelola oleh PT PN 8. Ya sawitnya sudah nggak produktif sekarang. Saya bilang nanti akan saya tebang. Saya lagi nyari investor, saya sudah ketemu dengan Wakil Menteri kemarin. Ya, coba berbicara dengan Pak Nusron Wahid. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan lahan untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan programnya Pak Prabowo. Ya, yang dekat dengan Jakarta. Jadi nggak mesti harus ke Kerawang, nggak mesti harus kemana. Jadi gunung itu kita jadikan lahan untuk menjalankan program-program ketahanan pangannya Pak Prabowo. Jadi, saya sudah ketemu dengan Wakil Menteri kemarin. Gitu. Kalau untuk gunung itu ya, kalau untuk gunung itu tanahnya sudah lengkap, izinnya sudah lengkap, putusan pengadilan sudah lengkap, semuanya sudah lengkap. Saya bilang di Bima, di PT, di kawasan Onto, ya di HUU. Itu menurut penelitian orang-orang, ya menurut penelitian profesor-profesor ahli geografi, ya ahli apa? Ahli, pokoknya ilmu penelitian seperti lah yang meneliti tentang isi perut bumi. Itu 2 juta metrik ton isinya dari satu kecamatan saja, HUU namanya, ya di Dompu. 2 juta metrik ton uranium itu diumumkan oleh Pak Jokowi, isinya emas dan uranium. Tapi lebih kentalnya uranium sebenarnya, karena harga uranium itu 1000 kali lipat dari harga emas. Nah kalau uranium itu diakumulatif menjadi rupiah, ya dengan 2 juta metrik ton, itu bisa menghidupi masyarakat dunia sedunia ini selama 1000 tahun.